Bagaimana caranya sabar? Sabar itu artinya menahan. Sabar artinya menahan. Sabar artinya menahan. Kalau sudah tak tahan, ya dilepaskan. Ngamuk kita. Ustaz pernah mengamuk. Oh, saya hobi saya mengamuk. Kalau orang kurang ajar, saya hamuk. Saya lagi bawa mobil di jalan Nangka. Lama ini dulu, pas baru-baru pulang, kira-kira 10 tahun yang lalu. Saya lagi bawa mobil di jalan Nangka, depan jalan Pelajar. Tiba-tiba ditabrak orang saya dari belakang. Ditabraknya mobil dari belakang, berhenti saya. Turun dia dari mobil, disapunya mobil bekas tabrak itu, disapunya gini. Udah nggak apa-apa pak, katanya. Nggak apa-apa, jalan aja katanya. Hah? Mestinya kan saya yang marah kan? Turun dia, disapunya belakang mobil itu gini ya. Nah, udah pak, jalan aja katanya. Saya waktu itu pakai sepatu, naik saya ke atas mobilnya itu. Ini mobilnya. Lompat saya naik ke atas mobil, saya injak mobilnya situ. Habis itu saya sapu, udah jalan aja kau. Karena dia kurang ajar, maka dia mesti dikasih ajar. Ayah dia tak mengajar dia, mak dia tak mengajar dia, maka dia jadi anak kurang ajar. Saya mengajar dia. 1 lawan 1, saya sendiri, dia sendiri. Alhamdulillah. Habis itu dia pun masuk ke mobil, pergi dia. Udah 1 sama, jangan mau 1-0. Nah, jadi jangan kita mati kutu, mati langkah. Jangan kita pas disapu orang itu terkejut. Iyalah, terima kasih ya. Bohong itu. Sabar itu sabar yang paling tinggi. Sabar paling tinggi adalah sabar menggunakan harta untuk jalan Allah. Itulah sabar. Ada orang yang sabar mengasih duit membangun 27 kelas. Ini kan 27 kelas. Itu sabar dia tuh. Sabar dia mengasih duit itu. Padahal duit itu bisa dipakainya shopping, bisa dipakainya beli mobil. Lalu dia sabar demi untuk jadi sekolah. Itu sabar yang paling tinggi. Sabar dalam beribadah. Ibu sabar bangun jam 2 malam. Sabar. Ibu sabar pakai jilbab. Anak masih muda sabar pakai jilbab. Sabar. Itu sabar yang pertama, sabar paling tinggi. Sabar yang kedua adalah ada kesempatan untuk buat dosa tapi tidak mau. Itu sabar. Ustadz, ini ada duit haram nih Pak Ustadz. Saya bilang, jangan goda saya, nanti saya tergoda. Sabar menahan diri dari yang haram padahal ada kesempatan. Nah, itu sabar level 2. Baru sabar yang paling bawah adalah sabar menerima ujian, sakit, kehilangan, kematian, sabar. Jadi sabar itu berapa level? 3. Sabar yang pertama, sabar beribadah. Sabar yang kedua, sabar menahan diri dari dosa. Sabar yang ketiga, sabar ketika ditimpa dengan ujian. Adapun kita dianiaya orang, asinno bisini, gigimu dipatahkan orang, patahkan gigi dia. Al-ainu bil aini, matamu dicucuk orang, cucuk biji mata dia. Al-anfu bil anfi, hidungmu dikorek orang, al-udhunu bil udhuni, telingamu dipistik orang, pistik balik telinga dia. Wal juruha qisas, kalau kau dilukai orang, balas dengan luka yang sama. Tapi ayat itu belum titik, masih koma. Faman afa wa aslaha, siapa yang mau memaafkan dan berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, maka Allah kasih balasan. Saya nggak mau saya balasan. Waktu dia datang mengusap mobil saya itu, kalau saya sabar, saya dikasih balasan Allah. Saya memilihnya antara dua, saya sabar atau saya balas. Kalau ibu kira-kira balas atau sabar? Mau?
Ada orang-orang kalau kita kasih hati dia akan minta. Santri kalau kelendiannya orang, dizalimi orang, lapor. Kami udah lapor sama ustazah, tak ada action, lapor sama Ustaz Somad. Siap? Yang takut ustazah lapor, ibu lapor. Saya enggak melaporkan suami saya Pak Ustaz. Terus siapa yang ibu laporkan? Kawan saya ini, setiap pengajian mukanya sebelah hijau sebelah biru. Saya khawatir dia kena tempeleng. Nanti kita tanya. Rupanya pas ditanya salah makeup. Setiap mau pergi mati lampu. Jadi lupa menengok. Asal sampai di tempat acara orang senyum dia senyum. Orang pun senyum, dia pun mak ya cantik kali aku sekarang ya kata. Rupanya. Makanya sebelum berangkat itu tengok dulu. Macam mana supaya kita ikhlas? Macam mana supaya kita ikhlas? Kalau air itu bercampur teh, namanya air teh. Kalau air bercampur kopi, namanya air kopi. Kalau air bercampur soda, namanya air soda. Kalau air yang tidak ada teh, tidak ada kopi, tidak ada soda, murni bersih, namanya air ikhlas. Bahasa Arabnya al-ma'ul khalis. Sama macam ibu datang petang ini. Ibu bukan orang politik, ibu bukan orang bisnis, ibu datang kemari bukan karena mau jual salalawak. Ibu datang kemari bukan karena mau update status. Ibu lillahi ta'ala, bersih tulus karena Allah. Doakan saya yang mengajar juga ikhlas karena Allah. Waktu mau berangkat dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Tapi yang namanya manusia, dalam hati kita kan pasti ada berbisik-bisik. Aku. Itulah dilawan dengan istighfar. Banyak istighfar. Astagfirullah. Kalau yang berbisik di dalam, istighfarnya pelan. Astagfirullah. Kalau yang berbisik kawan, kau hebat sekarang ya. Astagfirullah. Hebat rumah kau ya. Titipan Allah. Allahu Akbar. Ini anak kau cantik. Alhamdulillah. Ini anak perempuan kau cantik. Masya Allah, tabarakallah. Ini suami kau. Innalillah. Semuanya balikkan ke Allah. Jangan bilang karena saya, karena aku, tak boleh. Situlah pintu setan masuk. Bagaimana caranya sabar dan ikhlas dalam membersamai tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus Down syndrome? Ini ruh anak itu di surga. Ruh anak itu letaknya di surga. Lalu kemudian datanglah malaikat membawa ruh anak itu mencari rahim yang umurnya 4 bulan. 40 hari dalam bentuk air, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging. Lalu 40 berarti 120 berarti berapa bulan? 4 bulan. Datanglah malaikat membawa ruh tadi untuk masuk ke dalam perut orang yang umurnya 4 bulan. Lalu malaikat memilih perut, memilih perut ibu. Lalu ruh itu nempel di perut ibu. Pertanyaannya, anak ini minta tak perut ibu? Tidak. Ibu minta tak anak ini? Tidak. Lalu siapa yang menempelkannya ke sini? Jadi kalau menolak dia berarti menolak? Jelas? Paham tak paham? Innallaha katabal maqadir, Allah sudah menuliskan takdir 50 alfasana, 50.000 tahun. Qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum langit dan bumi sudah ditetapkan Allah bahwa ruh dia ini masuknya ke sini. Iya, tapi kok aku Pak Ustaz? 1.200.000 penduduk Pekanbaru, 6,7 juta penduduk Riau, 285 juta penduduk Indonesia, tapi kok rahim aku yang dipilih Allah? Mana aku tahu? Kenapa aku pula kau tanya? Itulah rahasia Allah.
Mungkin anak-anak ini masuk surga karena hafalan Qur'annya, amin. Ustazah-ustazah ini masuk surga karena amal mengajarnya. Tapi ibu yang tidak menghafal Quran, yang tidak mengajar, tapi ibu bisa lebih dulu masuk surga dari mereka. Kenapa? Sabar mendidik anak, dan anak ini tak berdosa, dia bisa memberikan syafaat. Dan orang pertama yang dia kasih syafaat nanti adalah siapa? Ibu duluan. Karena perut ibu ditumpangnya 9 bulan 10 hari. Maka selalu tanamkan itu dalam hati. Tanamkan itu dalam hati. Tulis, tempel di dinding. Potong video ini, putarkan ke telinga. Karena kita ini lupa, manusia ini lupa. Saya pun kadang lupa saya. Maka untuk mengingatkan itu, saya putar ceramah saya sendiri. Cari video-video Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Das'an Latif, Habib Rizik Syihab, untuk mengingatkan saya. Karena kita lupa. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita selalu berdoa minta surga dulu atau ridho dulu. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ridho dulu atau surga dulu? Ridho dulu. Dapat surga belum tentu dapat ridho. Tapi kalau dapat ridho, pasti dapat surga. Macam mana cara supaya dapat ridho Allah? Kuncinya satu, ridho dengan takdir Allah. Ah, Ustadz ngomong gitu kan karena bukan Ustadz yang mengalami. Iya, karena saya bukan ngalami, itulah maka saya bisa bercakap. Ketika mak saya meninggal, saya sedang susah, kehilangan keluarga, dikejar-kejar intel, berat. Macam mana cara menenangkan hati? Ini udah takdir aku, ini udah takdir aku, ini udah takdir aku, ini udah takdir aku, ini udah takdir aku. Tidak ada yang bisa menenangkan hati ini kecuali zikir. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Malam kalau kita banyak pikiran, tak mau mata tutup, pejam, tidur sampai jam 2 malam. Gimana caranya? Pejamkan mata, zikir, lama-lama tertidur. Terbangun lagi, zikir lagi. Tak bisa memahami kesusahan kecuali orang yang pernah susah. Tak bisa menceritakan macam mana manisnya teh ini kecuali orang yang pernah minum manis. Apakah Allah akan marah sama saya jika saya tidak meminjamkan uang kepada saudara saya yang tidak amanah? Karena saya sudah berapa kali meminjamkannya, namun dia tak tepat janji. Datang orang mau minjam duit sama saya. Saya bilang, aku tanggunganku banyak. Aku mau menyelesaikan kelas, menyelesaikan asrama. Aku tak ada duit. Tapi ini ada duit 100.000, tak usah kau bayar. Ambillah. Kalau ku kasih pinjam duit, aku hilang 2. Duitku hilang, kawanku hilang. Tapi kalau ku kasih kau duit ini, duitku aja hilang, kawan tak hilang. Meminjamkan duit sekarang ini kita kehilangan 2, kawan hilang, duit hilang. Makanya kalau ada orang yang tak amanah, kita kasih nggak apa-apa, burukkan aja nama saya. Kata Ustadz Somad, kata dia, kalau ku kasih kau pinjaman duit, aku nanti hilang 2, duitku hilang, kau hilang. Jadi kau tuduh aku kau suuzon? Bukan kata aku, Ustadz Somad ini yang bilang. Ini rekamannya kemarin. Jadi lebih baiklah hubungan kita tetap baik. Manusia tuh yang dipegang cakapnya, kambing tuh yang dipegang talinya. Kalau ada manusia yang tak bisa dipegang cakapnya, ikatlah dia pakai tali. Nah, jadi memang susah sekarang. Jadi saran saya, kalau dia tak amanah jangan kasih, tapi jangan kasar-kasar. Bilang aku tak ada duit. Ada nih WA-nya, kalau ibu mau contoh WA-nya nanti saya kasihkan. Aku lagi tak ada duit, aku lagi susah. Tapi jawabnya jangan ketus. Salamnya tetap dijawab, Waalaikumsalam. Semoga Allah ringankan kita, semoga Allah bagi kemudahan. Jangan ketus. Ketus itu sakit hati. WA itu kan tidak nampak ekspresinya.
Maka untuk membantu kita ada motion, ada wajah. Kasihlah wajah. Apa boleh kita bayar zakat pada saudara kandung? Saya membayar zakat ke Ustazah Fatimah. Ustazah Fatimah, ini 5 juta zakatku sekaligus belanja kita bulan ini. Boleh? Tidak boleh berzakat pada orang yang wajib dinafkahi. Maka saya tak boleh berzakat ke Ustazah Fatimah. Lalu Ustazah Fatimah punya tabungan, duitnya banyak, amin. Kemudian dia berzakat ke saya. Ustaz Somad, kau termasuk fisabilillah, ini ku bayar zakat 2,5%. Boleh apa tak boleh? Boleh, karena istri tak wajib menafkahi suami. Jelas? Ibu kaya, bisnismen, laku risolnya 3 kontainer satu hari, amin. Belum lagi bakwan, salah lawak 5 kontainer ke Jepang. Lalu kemudian suami ibu kebetulan orang biasa, lalu ibu panggil dia, "Siko sebentar fakir miskin, embo ni om bayar zakat lo bulan gua 2,5% tuh ang ya." Boleh apa tak boleh? Mana pula boleh? Mana boleh cakap kasar macam itu? Berzakatnya boleh, bercakap begitu main-main boleh. Walaupun ibu PNS, walaupun ibu kaya, walaupun ibu ustazah, walaupun ibu hafal Quran, dia bukan siapa-siapa, maka suami tetaplah imam. Bilang sama dia, "Bang, aku anak orang kaya, aku hafal Quran, aku PNS, tapi di rumah ini kau adalah imamku. Satu-satunya kesalahan aku dalam hidup adalah satu, mencintai." Jangankan slip gaji nih bang, jangankan STNK, BPKB, mobil itu, jangankan surat tanah sawit itu, nyawa aku kasih sama kau. Seorang suami jatuh cinta ke pembantunya dan meninggalkan istrinya. Pas keluar berita bininya macam bidadari, semua orang heran. Kenapa dia bisa selingkuh sama? Kenapa? Orang banyak bingung. Tapi kalau orang paham psikologis, karena dia tidak punya percaya diri kepada istrinya. Laki-laki kehilangan percaya diri. Istrinya lebih putih, dia hitam-hitam si tampuk manggis. Sudahlah hitam lutut bekulis. Istrinya PNS, dia ikut tes tak lulus-lulus. Istrinya cantik, dia pula pangeran kodok. Cakap bininya pula kasar. Akhirnya dia kehilangan percaya diri. Tapi dengan pembantunya dia pede. Paham? Maka kalau ibu sayang sama abang di rumah, bangkitkan kepercayaan dia. Walaupun kau pengangguran bang, walaupun kau susah, walaupun melarat, kau adalah imamku di rumah ini. Imam hantunya kau ini bang. Mudah-mudahan suami ibu baik-baik semua. Mohon penjelasan mengenai hukum sholat perempuan yang masih menggunakan celana yang dipakai seharian. Dan seperti yang kita ketahui, perempuan itu identik dengan penyakit. Sebaiknya dia memakai pembalut supaya kainnya tidak kotor karena najis. Kain yang kotor karena najis tak bisa dibawa sembahyang. Sekarang tak macam dulu. Zaman dulu orang pakai kain berlapis-lapis. Sekarang sudah ada alatnya, tinggal dibeli untuk menjaga supaya kainnya tidak kena najis. Tanah tidak najis. Jadi kalau ada tukang sholat dia pakai kain kotor tak apa. Tapi yang keluar dari badan kita najis, mesti diganti, cuci. Makanya dulu kalau kita numpang sembahyang di rumah, "Makcik, pakcik, tumpang sembahyang yo." "Ya, tunggu kejap." Pasti dikasihnya 3. Kain sarung, peci, sejadah. Kenapa? Karena khawatir kain benajis. Saya berhenti di masjid sebelah kanan sebelum UIN. Keluar supir kol diesel,
mau sholat ke masjid, saya tengok dia ngambil kresek bawa kain. Ibu kalau punya suami, kasih dia kain baju koko untuk bekal dia sholat, supaya dia sholat jangan sampai ada kain celananya bernajis. Mendengarkan ceramah berapa kali lipat, berapa kali sholat pahalanya Pak Ustaz? Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, sama macam orang yang perang jihad fi sabilillah di Gaza, hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Ada riwayat ulama menyebut lebih utama dari solat 100 rakaat. Jadi intinya menuntut ilmu itu utama, karena ibadah tidak sah kalau tidak dengan ilmu. Itulah maka kita buatkan khusus bapak-bapak di masjid, khusus ibu-ibu petang Jumat di sini, khusus anak-anak mengaji di sini. Sekarang anak yang mengaji di sini 70 orang. Doakan supaya ustazah-ustazah ini sabar, karena tingkah anak ini sebagiannya tunggang langgang lintang pukang tempat ini. Bagaimana bersikap pada mertua yang suka menjelekkan anaknya sendiri? Oh, anak dia, anak-anak dia, dia yang mengandung, dia yang menyusukan, dia yang menghamilkan, dia yang mengalirkan, dia melahirkan, dia yang membesarkan, dia menyekolahkan. Dikasihnya ke kita, alhamdulillah sudah. Anak-anak dia. Kunci sama orang tua ini, saya kebetulan serumah sama orang tua 11 tahun. Pulang 2008, mak meninggal 18 Maret 2019. Jadi saya paham betul dengan orang tua. Kunci sama orang tua ini satu, diam. Apapun kata dia, diam. Kalian punya mak, punya ayah, kuncinya apapun kata dia, macam mesin pompong rusak, macam Harley Davidson, kuncinya diam. Sampai akhirnya dia capek, lelah, tengok udah berhenti, ada lagi. Siapa yang berbakti kepada orang tuanya, saya jamin 1000% bahagia di dunia akhirat. Saya ngomong begitu karena saya banyak menemukan keajaiban-keajaiban dalam hidup. Saya yakin bukan karena amal saya, bukan karena doa saya, tapi karena jurus saya ke emak ini satu. Saya tak pernah lawan emak saya, diam. Saya tidak anak yang berbakti, saya hanya anak yang diam. Apapun kata dia, saya diam. Jadi kalau ditanya orang, apalah wirid Ustaz, apalah zikir Ustaz, tak ada. Amalanku cuma satu, kalau ibu berbakti ke ibu, anak ibu nanti akan berbakti ke ibu. Kalau ibu lawan mak ibu, jangan heran nanti anak ibu lebih dahsyat melawan. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Saya sudah banyak menengok orang-orang yang melawan orang tua, anaknya lebih dahsyat lagi. Doakan supaya anak saya tak melawan. Saya mau anak saya pun diam juga macam saya. Alhamdulillah, saudara saya yang kemarin sudah selesai operasi minta didoakan Ustadz agar perawatannya diberikan mukjizat oleh Allah. Nanti di akhir majelis kita sama berdoa, mudah-mudahan yang sakit-sakit diangkat Allah penyakitnya, sehat Allah. Yang dalam kesusahan dimudahkan Allah segala urusan. Bagaimana cara menyikapi tetangga yang tiba-tiba menyerang dan memaki-maki kita sampai suami kita juga dimaki-makinya? Segera ambil handphone dan rekam. Makanya handphone jangan sampai tinggal, dan jangan sampai lowbat. Masalah paket nanti bisa kita cari wifi gratis. Yakinkan handphone ada, karena apapun bisa terjadi. Bisa terjadi pelecehan, bisa terjadi kita bawa motor diserempet orang, langsung keluar handphone, foto, syukur-syukur video. Kau memang dasar itu ini, langsung keluar. Langsung buka. Kalau perlu FB streaming.
Dah langsung bilang saya, coba kau ulang balik dari awal, tadi tak terekam. Ulang kau balik, ulang balik. Hah? Gitu caranya. Paham? Orang mengejek, orang mengolok, orang ngajak kelahi, orang macam-macam. Handphone jangan sampai tinggal. Saya kalau lagi periksa kelas, ini di pojok ada sampah. Ini pojok ini kenapa sampai ada sampah? Ini sendal kenapa tak beraturan? Ini kenapa sendal? Saya tidak ngomong, saya tinggal kirimkan aja. Ke tukang, ini kenapa bocor? Ini kenapa? Jadi pakai jurus saya ini. Jadi kalau ditanya, kenapa kau rekam aku? Ustaz Somad nyuruh. Kami ini kan jamaah Ustaz Somad. Ustaz setan Ustaz kau tuh. Bagus bawa sini. Dan saya datang. Kau bilang aku Ustaz setan. Jurus saya ini pakai, insya Allah berhenti dia. Pasti berhenti dia. Takut dia. Siapapun direkam sekarang takut. Tak ada baterainya Pak Ustaz. Apa boleh buat? Takut-takuti aja. Ustaz, padahal mati. Tak ada. Daripada kita diam terbodoh. Saya sudah sejak lebaran bertengkar dengan kakak. Dan setelah berapa lama saya ke rumah dia dan minta maaf. Tapi dia diam, menghindar sampai sekarang. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Udah selesai. Aku datang minta maaf kak. Nanti pas acara Muharram, selamat tahun baru hijrah 1447 kak. Dibalas tak dibalasnya bukan urusan kita. Selamat merayakan Maulid Nabi kak. Habis Maulid Nabi, Muharram, Rajab, selamat Isra Mi'raj, Sya'ban, selamat nisfu Sya'ban, Ramadan, selamat masuk bulan Ramadan, Idul Fitri, selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Bawa anak, bawa. Ditutupnya pintu kunci, pulang. Jangan masuk, nanti kena pasal KUHP 551. Jangan urus respon dia, urus saja kita ke dia. Masalah dia mencaci maki, itu urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sumpah buruk dia berlaku kepada saya lagi hamil seakan dia tersakiti padahal saya sudah minta maaf? Allah itu bukan robot. Ada orang mendoakan saya, mampuslah kau Abdul Somad. Terus dikabulkan Allah doa dia. Kenapa pula dikabulkan Allah doa dia? Doa dia buruk. Yang penting kita tidak menzolimi orang, tak menganiaya orang, tak makan harta orang, tak memukul orang, tak memfitnah orang. Jangan takut. Iya tapi saya cemas Pak Ustaz, saya sedang hamil nanti begini, begitu, begini. Itu setan berbisik itu. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Salat 2 rakaat, salat sunat taubat, minta ampun sama Allah, cerita sama Allah. Ya Allah, aku sudah minta maaf ke kakakku, aku tidak salah, lindungi aku, tolong aku dari bisikan setan, selamatkan anakku ini daripada gangguan yang zahir dan yang batin. Bacakan yang sedang hamil, baca surat Ali Imran 35, 36, 37. Surat Ali Imran 35, 36, 37. Itu yang dibaca mak saya dulu waktu menghamilkan saya. Waktu dia mengandung saya, dia sakit-sakitan. Datang dia ke Syekh Muhammad Ali, dikasih bacaan, kau baca ini waktu sedang mengandung anak, pagi, petang, siang, malam, mau tidur malam. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas. Falamma wada'atha Allahu a'lamu ma wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni samaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan fakaffalaha kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam ana laki hadha qala huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ditarik napas ke dalam seakan-akan masuk dari ke dalam perut ke anak. Pagi, subuh, siang, malam, mau tidur malam. Bisa? Saya tak hamil lagi Pak Ustaz. Jangan dipaksakan. Kasih ke anak, kasih ke cucu. Al-hazi ini untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. Mengaji ini kalau dengar betul, kalau tidur betul. Jangan setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah, setengah pahamnya, setengah ngertinya, balik ke rumah ditanya orang yang tak datang, apa judul ceramah Ustaz Somad tadi? Menebar cukur. Menebar syukur. Apa itu syukur?
Syukur itu asy'uru bin ni'mah, merasakan adanya nikmat. Jadi kalau ada orang bertanya apa itu syukur? Syukur adalah merasakan adanya nikmat. Kira-kira kelingking ini nikmat atau tak nikmat? Orang menganggap kelingking ini tak nikmat. Kenapa? Karena tiap hari ada kelingking. Kapan kelingking terasa sebagai nikmat? Ketika hidung gatal, kelingking luka. Makanya, betul kata lagu, kalau sudah tiada baru terasa. Ketika lubang hidung gatal, kelingking luka kena pisau, dua-duanya sakit, barulah terasa, andailah ada kelingking. Mau dikorek pakai jempol, besar betul. Makanya yang pertama sebelum masuk ke dalam syukur adalah asy'uru bin ni'mah, bersyukur adanya nikmat. Nikmat mata. Bangun tidur, buka mata. Mau tidur, tutup mata. Kita tidak pernah merasakan syukur nikmat mata. Karena kita merasa tiap hari mata ini ada. Kapan baru merasakan nikmat mata? Begitu pergi ke rumah sakit, menjenguk ada jiran tetangga kawan yang tidak sehat. Sampai di sana, nampak orang mau memancing. Rupanya tali pancing dipukulkan, tersangkut ke lubang biji mata. Disitulah baru bersyukur. Menengok mata orang sakit, mata kita yang ngilu. Barulah bersyukur mata. Mulut. Saya setiap hari ceramah, malam tadi ceramah, semalam pagi ceramah. Nanti habis dari sidang ini ceramah, saya tak mensyukuri nikmat mulut. Tapi kapan terasa? Waktu panas dalam. Mau berceramah, mulut kering, sakit. Barulah terasa asy'uru bin ni'mah. Bagi ibu, suami ibu ini biasa saja. Karena tiap hari nampak. 4L. Lu lagi, lu lagi. Kapan baru terasa? Tiba-tiba handphonenya mati. Dia di luar kota. 2 hari, 2 malam tak balik. Jangan-jangan sudah dilarikan pelakor. Cemas. Khawatir. Takut. Betul, Bu? Betul kata mereka. Padahal kalau di rumah sedang merepet, apa kata dia? Laki macam kau ni nak diambil orang, ambil lah. Tapi kalau sudah tiada, baru terasa. Bapak menganggap ibu, istri, biasa-biasa saja. Tapi bagi jombloan sejati, ibu-ibu adalah bidadari surga yang turun dari pokok jengkol. Betul, Pak? Laki-laki memang nggak berkata-kata. Mereka menyimpannya dalam lubuk hati yang paling dalam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya berjalan ke sana, berjalan kemari. Malam tadi ziarah ke makam Raja Kecik. Lalu kemudian melanjutkan sampai ke Sungai Pak Neng. Tadi malam kami tengok pukul 3 baru sampai. Melangkah kaki enak, ringan. Kaki saya anggap biasa saja. Tapi begitu terasa asam urat, sakit kaki, barulah asy'uru bin ni'mah. Jangan menunggu dicabut Allah baru bersyukur. Jangan menunggu hilang baru bersyukur. Jangan menunggu terbang baru bersyukur. Dari mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki, dari mulai yang nampak maupun yang tak nampak, dari mulai yang zahir maupun yang batin, maka yang pertama langkah adalah asy'uru bin ni'mah, rasakan nikmat Allah. Apakah ibu, bapak pagi ini merasakan nikmat Allah? Dari bunyinya macam terlalu khusyuk ini. Ini langkah yang pertama, menebar syukur. Bagi pegawai Pertamina, bekerja di Pertamina biasa-biasa saja. Tapi bagi kami yang di luar Pertamina ini, sejak saya kecil lagi, kebetulan ada di kelas itu yang ayahnya orang Pertamina. Kami menengok orang Pertamina ini adalah kelompok VVIP. Very, very, very important person. Memang dari dulu. Asal sudah ada orang. Kalau ada 4 calon menantu.
yang satu petani, yang satu ASN, yang satu tentara, yang satu polisi, yang satu pegawai Pertamina. Kira-kira ini yang akan menang nominasi, siapa yang ibu pilih jadi menantu? Pegawai Pertamina. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi pegawai Pertamina, kata dia biasa saja. Bagi orang yang dari kecil cita-citanya ingin menjadi pegawai Pertamina, sejak SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2, S teler, S cendol, S doger, S bandung, ingin menjadi pegawai Pertamina, sampai akhirnya diikut tes tak juga lulus, sampai akhirnya gila pegawai Pertamina. Dibelinya baju pegawai Pertamina, dipakai ke sana kemari. Maka bersyukurlah pegawai Pertamina dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Langkah yang pertama tebar syukur adalah asy'uru bin ni'mah, bersyukur adanya nikmat. Yang pertama. Setelah bersyukur adanya nikmat, masuk langkah yang kedua. Syukur, rasanya dulu, rasakan dulu nikmat Allah. Setelah merasakan adanya nikmat Allah, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat harta, nikmat kerja, nikmat laki, nikmat bini, nikmat anak. Nikmat, nikmat, nikmat. Saya punya anak. Bagi saya anak ini biasa saja. Tapi bagi Ustadz Hanafi, yang menunggu hadirnya anak Albar setelah 12 tahun. Saya biasa aja saya. Tapi beliau dengan anaknya. Saya meluk anak saya biasa aja. Dia memeluknya 2 kali. Kenapa? Karena dia punya anak itu setelah 12 tahun. Jadi yang pertama langkahnya adalah asy'uru bin ni'mah, merasakan nikmat. Langkah yang kedua adalah as-sana'u 'alal mun'im, memuji yang memberi nikmat. Siapa yang memberi nikmat? Allah. Allah tak minta banyak. Bersyukur dengan lisan. Alhamdulillah wa syukrulillah. Itu cara kalau tak hafal lagi. Allah tak minta banyak. Allah cuma minta kita ucapkan Alhamdulillah 33 kali subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Waktu bilang Alhamdulillah tu ingat dari ujung rambut, ujung mata. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Tak perlu disebut. Jangan pula nanti habis zuhur, Alhamdulillah laki, Alhamdulillah bini, Alhamdulillah anak. Bukan. Alhamdulillah. Waktu mengucapkan Alhamdulillah itu rasakan nikmat Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Karena banyak juga saya tengok orang asal habis sembahyang sekarang Alhamdulillah entah apa-apa katanya. Hamdulillah, 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 hamdulillah. Apa katanya? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Salat tidak sah kalau tidak Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ceramah tidak berpahala kalau tidak Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Khutbah Jumat tidak sah kalau tidak Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Salat batal kalau tidak ada Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Imam apa namanya nih? Bukan Imam Hanafi, bukan Imam Maliki, bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Hambali. Imam apa? Imam Grogi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak sah solat kalau tidak ada Alhamdulillah. Zikir, Alhamdulillah. Bersyukur dengan lisan, Alhamdulillah. Bersyukur dengan mata, bangun tengah malam tahajud. Bersyukur dengan mata, menengok Al-Quran. Bersyukur dengan mata, menengok ulama. Bersyukur dengan mata, menengok alam semesta. Bersyukur dengan mata, melelehkan air mata karena takut kepada Allah. Ainani, ada 2 biji mata. La yamassuhuman nar. 2 mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Mata yang mana? Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Malam menangis. Ya Allah. Kau menangis karena takut sama Allah, dek? Kata lakinya. Tidak bang, gaji 13 belum cair. Ainun ta'rusu fi sabilillah. Mata yang mana yang tidak kena azab Allah?
mata yang berjaga di tengah malam, takut Palestina diserang oleh Israel. Itulah mata yang akan terjaga dari azab Allah. Mudah-mudahan mata kita dijaga Allah SWT. Telinga bersyukur kepada Allah. Telinga yang mendengarkan salawat. Telinga yang mendengarkan zikir. Telinga yang mendengarkan bacaan Quran. Telinga yang mendengarkan tausiah. Alhamdulillah Pak Ustadz, di acara Ustadz di Pertamina tadi, telinga saya lah yang paling kuat. Kenapa? Karena aku dekat sound system. Memokak Pak Ustadz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mulut pakai untuk berzikir. Subhanallah. Wala ilah. Wallahu akbar. Wala aula. Wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kaki melangkah ke masjid, solat berjamaah. Tangan mengusap kepala anak yatim. Berikut ini kita berikan santunan anak yatim. Salam, sapu kepala. Salam, sapu kepala. Tangan mengusap kepala anak yatim, mendapat pahala sebanyak rambut anak yatim, kata Pak Ustadz waktu ceramah. Akhirnya ibu-ibu Pertamina hanya mengusap anak yatim yang gondrong aja. Yang gundul tak ada diusap. Mau gundul, mau gondrong, semua mendapatkan pahala karena yang ditengok bukan rambutnya, tapi keikhlasannya. Ini hanyalah simbol, ini hanyalah petunjuk bahwa pahalanya banyak sebanyak rambut. Siapa yang bisa menghitung rambut? Cobalah hitung sendiri. Mudah-mudahan Allah membalas semua yang sudah diberikannya kepada kita. Kita syukuri, dibalasnya lagi. La in syakartu la azidannakum. Kalau kau bersyukur, akan kutambah nikmat. Bapak bersyukur duit, ditambah Allah duit. Bapak bersyukur sawit, ditambah Allah sawit. Bapak bersyukur motor, ditambah Allah motor. Bapak bersyukur mobil, ditambah Allah mobil. Bapak bersyukur istri, dijadikan Allah istrinya solihah. Ibu ini bawaannya curiga aja. Aku kalau Ustaz ceramah ini terus terang khawatir aku Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu namanya tebar syukur. Bagaimana cara tebar syukur? Rasakan nikmat Allah. Setelah dirasakan nikmat Allah, syukuri dengan lisan. Alhamdulillah. Dengan mata menengok Quran. Dengan lisan berzikir. Dengan hati bersyukur. Dengan tangan bersedekah. Yang punya duit tabungan total semua, emas, rantai gelang, anting, emas batangan, tabungan yang ada di bank, hitung semua 85 gram. Mohon maaf Bapak Ketua Basnas, 85 gram sekarang menurut Basnas ini berapa rupiah sekarang? 82 juta. Kalau saya 82 juta, kata Pak Ketua Basnas langsung, bukan saya ngarang. Siapa yang punya simpanan 82 juta, selama setahun dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kalau saya tengok dari wajah-wajah yang hadir ini minimal tabungannya 100 juta. Ya? Tapi dari bunyi aminnya macam nggak yakin lah. Kalau saya tengok lah dari senyumnya dan wajahnya yang cerah ini minimal 100 juta. Dan ini wajah-wajah orang yang tak punya utang. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas insyaallah. Banyak juga yang punya utang. Pak Ustadz, bagaimana cara membayarnya? Hitung total semua. Bapak ada emas batangan. Lalu kemudian ditambah lagi hitungan gaji. Kemarin ada duit sawit. Kemarin ada total semua. Berapa semua yang ada di tabungan? 100 juta Pak Ustadz. Zakatnya 2,5%. Jika uang Anda 100 juta, zakatnya 2,5%, berapakah zakat yang Anda keluarkan ke Basnas? Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh memang. Kalau 100 juta, 2,5%, 2,5 juta. Kalau 200 juta, 5 juta. Kalau 1 miliar, 25 juta. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua tabungannya minimal 1 miliar.
bayarkan zakat Anda ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis. Kita masuk Bengkalis, betul? Iya. Bayarkan. Saya Pak Ustadz bayarnya ke tetangga saya, ke adik saya, ke saudara saya, ke keluarga saya. Batang lidi kalau cuma satu, patah. Tapi kalau lidi diikat menjadi sapu lidi, maka banyak manfaatnya. Maka jangan bayar zakat sendiri ke tetangga, ke kawan, ke jiran, ke keluarga. Bayarnya ke Basnas. Tapi Pak Ustadz, saya punya daftar orang miskin. Masukkan daftarnya ke Basnas. Assalamualaikum Pak Ketua Basnas. Ya, saya mau bayar zakat. Silakan. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Mana? Ini ada daftar nama-namanya. Malah yang dibayarkan Basnas nanti lebih banyak daripada yang kita bayarkan sendirian. Maka bayarkan ke Basnas. Anda mau bayar zakat? Bayarkan ke Basnas Kabupaten Bengkalis. Hubungi nomor kontak berikut ini. Ingat, malaikat maut sudah di jalan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ini kita lakukan, selamatlah kita dari orang yang kufur. La in syakartum, kalau kau bersyukur, la azidannakum, ku tambah. Wala in kafartum, tapi kalau kau tak bersyukur, tak syukur mata, tak syukur telinga, tak syukur kepala, tak syukur hati, tak syukur tangan, tak syukur kaki, tak syukur bini, tak syukur laki. Wala in kafartum, kalau kau kufur, tak bersyukur, inna azabi lasyadid, azabku amat sangat menyakitkan. Makanya bangun tidur kita bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Ustaz Somad, Pertamina ini besar tak nikmat Allah untuk Pertamina ini? Ya. Dari mana Ustaz tahu? Memangnya Ustaz lihat slip gaji mereka. Sedangkan kubah masjidnya aja 2 biji emas dua-dua. Bawah satu, atas satu. Emas dua-dua. Barulah saya paham kenapa banyak betul pengawal di Pertamina. Polisi, tentara, babinsa, babin kamtipmas. Rupanya. Memang orang Pertamina ini gelangnya nggak besar. Cincinnya tak besar. Karena semuanya udah dijadikan kubah masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mensyukuri nikmat insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Itu pembahasan yang pertama. Menebar syukur. Yang kedua, menguatkan doa. Kenapa orang tak kuat doanya? Ya karena dia tak bersyukur. Kalau orang yang bersyukur, doanya kuat, doanya khusyuk, tangannya naik ke atas. Ya Allah, aku bersyukur sudah kau berikan aku hidup. Aku bersyukur sudah kau berikan aku laki. Aku bersyukur sudah kau berikan aku bini. Aku bersyukur sudah kau berikan aku nyawa. Aku bersyukur sudah kau berikan aku mata. Tapi karena tidak ada rasa syukur, itulah orang yang tangannya kalau berdoa di atas paha. Kalau ibu bapak tengok ada orang berdoa tangannya di paha, itu artinya terserah dia, Allah mau kasih, tidak pun tak apa, terserah aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dulu berzikir dulu, habis berzikir berdoa sama imam. Sekarang macam ayam nampak beras. Kau tak berdoa tadi ku tengok selesai sembahyang. Alah, doa yang lama aja belum makbul. Kau ku tengok kenapa tak berdoa sama imam tadi? Doa imam sama doa aku lain. Imam minta hujan. Aku tanam gotah. Kau kenapa tak berdoa sama imam tadi? Imam sama aku lain. Imam minta hujan. Aku jual es krim. Bukan masalah imam minta hujan. Yang dimaksud hujan di situ adalah rezeki. Yang dimaksud hujan di situ adalah barokah. Makanya kalau ada imam sembahyang di masjid, tunggu zikir, tunggu sampai berdoa. Karena kata Nabi, ad-da'i yang berdoa, wal mu'ammin yang mengaminkan, fil ajri sawa. Balasan pahalanya sama. Hah? Saya heran, kenapa jantung saya tiba-tiba getarnya lain? Rupanya kotak naik ke atas. Kotak untuk apa nih, Pak? Kotak untuk Palestina. Ibu, kalau bapak, kalau terasa hati itu jantung tak normal, bawa bus lawan. Jantung saya tadi normal, begitu menengok kotak itu, padahal tadi normal ya. Begitu nampak kotak sedekah, sesudah turun, baru agak normal balik.
Makanya kalau susah hati, biasanya jantung itu tak normal disebabkan dua. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Terima kasih. Memang bagus kotak itu dibawa naik ke atas, karena di atas ini ikan-ikan besar. Ikan paus, ikan hiu, lumba-lumba. Tapi di bawah pun memang ikan teri, tapi 3 kontainer. Jangan macam-macam. Masalah duit ini tak bisa dinilai dari pejabat atau tak menjabat. Masalah duit ini tak bisa dinilai dari nampak muka. Kadang nampak orang ini mukanya biasa-biasa aja, tapi sumbangannya Masya Allah 2.000 perak. Tapi ibu yang dimuliakan, Alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya ini pelit, bakhil, kedekut, medit. Tapi sejak mendengar ceramah Ustadz, dulu kalau ada kotak 2.000, sekarang 2.500 Pak Ustadz. Jadilah ada perubahan. Yang penting setelah ceramah itu berubah. Suami saya dulu Pak Ustadz tak bersyukur, cakapnya kasar, memijak, memukul, menendang, KDRT, kasar, sumpah serapah. Setelah mendengar ceramah Ustadz, sekarang dia diam aja. Kenapa? Stroke. Mudah-mudahan yang sakit diangkat Allah penyakit. Sehatkan ya Allah. Saya tengok lepas betul ketawa ibunya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz berceramah ini panas nih Pak Ustadz. Panas pagi ini sehat. Maka usahakan berjemur pagi. Laki saya Pak Ustadz, saya jemur sampai petang. Jadikan salah dia. Tapi nanti kalau Ustadz berjemur kan hitam. Hitam-hitam setampuk manggis. Walaupun hitam ku pandang manis. Kata istri saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menguatkan doa. Saya sebelum kemari tadi masih sempat berdoa. Usolli sunnatat duha raka'ataini lillahi ta'ala. Wad duha rakaat pertama, kulhu rakaat kedua, ayatnya bebas. Ayat apa saja. Berdoa, ya Allah, aku mau ke Pertamina. Yang ku sampaikan nih ayat-ayat. Yang mau ku ceramahkan hadis-hadis. Masukkanlah ceramahku ini ke hati jamaah. Beramal jamaah suami istri kepada anak-anaknya. Anak-anaknya menyampai kepada cucu-cucunya. Mengalirlah sebagai amal jariah ya Allah. Buatlah semua yang sudah membuat tablik akbar ulang tahun Pertamina ini. Panjang umur, murah rezeki, sehat badan, istiqomah iman dan Islam. Jangan sampai tak berdoa. Ini sekarang banyak orang tak mau lagi berdoa. Berdoa itu Pak Ustadz aku tak bisa. Ustadz iyalah, Ustadz pakai bahasa Arab. Siapa bilang doa mesti pakai bahasa Arab? Doa yang bahasa Arab cuma 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. 4 aja yang pakai bahasa Arab. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, solawat. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, solawat. Adapun setelah yang 4 itu, terserah pakai bahasa apa. Pakai bahasa Indonesia. Tak usah mesti bersyair-syair, tak usah. Ya Allah, aku mau pergi, jangan sampai mogok, jangan sampai menginjak tai ayam. Jangan sampai macam-macam. Doa yang baik-baik. Iya Pak Ustadz, tapi saya ni Pak Ustadz, kalau berdoa pakai bahasa Indonesia kurang khusyuk Pak Ustadz. Ambo kau orang Minang, berdoa pakai bahasa Minang. Iko banyak banan kami nikah anak pertama, alum balaki, anak kedua, alum babini, nang keampe bacarai dulu. Saya bukan orang Minang Pak Ustadz, saya orang Jawa Pak Ustadz. Berdoa pakai bahasa Jawa. Iki wis ngalor ngidul pocone orang teko piye iki ya Allah, wis orang wis lunga kok orang ketok piye iki. Tak sama Allah. Ketawa orang ini paham. Ada orang Jawa sini. Pripun kabare panjenenganipun? Saya alhamdulillah. Pak Ustadz, aku Cina Pak, belum belajar bahasa Cina lagi. Ayah, kencong-kencong lah. Siapa bilang berdoa mesti pakai bahasa Arab? Sembayang yang pakai bahasa Arab. Sholat itu dari dari mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai salam tak boleh pakai bahasa lain. Jangan mentang-mentang orang Betawi pakai bahasa Betawi pula. Allah gede banget. Allah gadang bana. Datang pula orang Menggalis, Allah besar. Batal sholat.
mesti Allahu Akbar. Tapi kalau doa, saya di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, di Sudan, tapi berdoa sampai sekarang masih pakai bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa ibu, bahasa sejak kecil, masuk ke dalam hati saya berdoa. Berdoa jangan terlalu detail, jangan terlalu umum. Ini ada orang berdoa ini terlalu detail. Ya Allah, ini aku mau menjual tanah 25 kali 30. Bagian depan jalan samping kantor Polres, bertetangga dengan Pertamina. Harga masih nego. Apa berdoa detail betul? Berdoa jangan pula terlalu umum. Sebetulnya banyak yang aku mintakan padamu ya Allah. Tapi rasanya tak perlu kusebutkan satu persatu. Karena aku yakin kau tahu yang ku mau. Apalah. Berdoa jangan pula memaksa. Ya Allah, kalau memang dia bukan jodohku, jadikan dia jodoh. Kalau dia sudah berjodoh, matikan jodohnya. Apa ini berdoa? Berdoa kepada Allah, doa itu adalah meminta, merayu. Berdoa, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Allah dengan sifat tadarru', merendahkan diri, wa khufyah, dengan suara yang lirih. Ya Allah, jaga suamiku. Ini berdoa marah-marah. Banyak ini sekarang anak-anak muda berdoa, Allahumma innaka sallallahu fid din wa amjatan fil jasad. Allahumma maut. Bayangkan kita datang ke Pertamina bawa proposal. 3 sak semen, batu bata, batu kerikil. Kata ibu manajer, security, gilo kok, tangkap gua. Coba kalau kita datang merayu, masjid kami perlu 3 sak semen. Kalau tak ada semen, batu bata. Kalau tak ada batu bata, pasir pun jadi. Kalau tak ada pasir, payah kali. Sejuklah hati ibu manajer. Kata dia, kasihkan. Apa? Apa yang ada situ kasih. Begitulah kita merayu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai tidak berdoa. Dalam sholat itu ada doa apa Ustaz? Coba kita cek dalam sholat itu ada doa apa tidak? Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukrata wa asila. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Tak ada minta apa-apa. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Doa minta perlindungan supaya diselamatkan dari godaan setan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa kata Allah? Athna alayya abdi, dia sedang memuji aku. Berikan dia yang terbaik. Ar-Rahmanir Rahim. Hamidani abdi, hambaku sedang memuliakan aku. Muliakan dia. Maliki yaumiddin. Majjanani abdi, dia sedang mengagungkan aku. Agungkan dia di antara makhlukmu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sa'alani abdi walahu ma sa'al. Dia sedang memohon dan meminta. Berikan apa yang dia minta. Ihdinas siratal mustaqim. Dia minta jalan yang lurus. Berikan dia jalan hidayah yang terbaik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jalan yang pernah kami berikan kepada nabi-nabi, siddiqin, syuhada, mati syahid dan orang soleh. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalannya Yahudi dan Nasara. Waladdallin. Amin. Saya nih Pak Ustaz sedang susah hati. Bacakan ayat yang melapangkan hati. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah sudah kulapangkan dadamu? Warafa'na. Saking kan susahnya hati, hilang pula ayat. Alam nasrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Kami angkat beban. Allazi anqadha dhahrak, yang membebani pundakmu. Wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat namamu. Fa inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan, kepayahan, yusra, ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. 2 kali ulang. Bagi yang ragu, bagi yang tak yakin. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sekarang lagi tren saya tengok,
Kemarin di lampu merah di Tabik Gadang, lagi sedang macet, panas, tertulis di belakang mobil orang, fa inna ma'al usri yusra. Kita pun menengok dari belakang. Oh, rupanya ada kemudahan. Bayangkan zaman sekarang, tidak perlu ceramah, tak perlu tablik akbar. Di belakang mobil pun bisa. Di dalam kesulitan ada kemudahan. Sudahlah panas, macet, di belakang lampu merah, naik motor, apa yang tertulis di belakang truk? Pulang malu, nggak pulang rindu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini selalu diajak orang Pak Ustaz. Saya ini selalu diolok orang Pak Ustaz. Baca ayat untuk membalas olokan orang. Inna a'tainakal kautsar. Sudah kuberikan engkau nikmat yang terbesar. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat badan. Fasalli li rabbika. Allah cuma minta dua. Fasalli, salat jangan tinggal. Wanhar, berkurbanlah. Adapun musuhmu, adapun orang yang menganiayamu, adapun orang yang memfitnahmu, adapun orang yang zalim padamu, inna syani'aka huwal abtar, pembencimu, dia yang akan terputus. Kalau ada orang yang dikhianati, ditikam, bacakan ayat yang bagus. Saya ini Pak Ustaz selalu diajak tetangga saya, jiran saya, kawan saya, bacakan ayat ini. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka banyak-banyak berdoa. Di antara dua sujud, disitulah doa yang paling banyak. Doa yang paling banyak bukan waktu berdiri. Doa yang paling banyak bukan waktu sujud. Doa paling banyak bukan waktu ruku. Doa paling banyak bukan waktu tasyahud. Doa yang paling banyak ketika duduk antara dua sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Duduk antara dua sujud. 8 permohonan kepada Allah. Rabbil firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Rabbil firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. 8 permohonan. Tapi justru di antara duduk dua sujud itulah orang yang tak banyak mengingat apa doa dia. Karena sembayangnya tuk 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 tuk. Padahal kalau dia khusyuk di antara dua sujud itulah dia melelehkan air mata. Rabbil firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu'ani. Tapi orang sekarang duduk antara dua sujud, cepatnya macam dapat gorengan panas. Jangan sampai nanti kita menghadap Allah ditengok catatan malaikat. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Solat, 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 solat. Keterangan. Kumur, 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 kumur. Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 3-3. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 3-3. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 3-3. Imam pun berdoa. Ini kantor. Mau masuk lagi kantor zuhur asar. Doanya ya secukupnya saja. Saya kalau berdoa itu 10. Bapak Ibu saya yakin hafal doa. Sama-sama kita baca. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiatan wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma hawwin alaina wan najata wal afwa. 10. Salamatan fid din, selamat dalam agama, mati dalam keadaan la ilaha, wa afiatan fil jasad, sehat badan, wa ziyadatan fil ilmi, ilmu bertambah, wa barakatan fil rizki, rizki berkah, wa taubatan qabla al maut, taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, dapat rahmat waktu mati, wa maghfiratan ba'dal maut, dapat ampunan sudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringan waktu sakaratul maut, wan najata minan nar, selamat dari api neraka, wal afwa indal hisab. Cukup. Enggak panjang-panjang. Balik umrah. Pergi acara kenduri, datang sahibul bait. Kebetulan ini ada pula jamaah kita dari Pertamina baru pulang umrah, doanya makbul, kita minta dia berdoa. Langsung sakit perut, mencret. Apalah payahnya baca doa? Iya Pak Ustaz, tapi kadang kalau orang ramai kan
Enggak lancar Pak Ustaz. Makanya baca cepat-cepat. Allah. Kalau baca, kau kenapa cepat betul doanya? Karena kalau pelan, itu lambat naiknya ke langit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa kepada Allah bukan karena Allah tidak sanggup mengasihi. Allah Maha Mampu, Maha Kuasa. Mudah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Mudah bagi Allah. Tapi kenapa kita meminta? Supaya kita merasa diri kita rendah. Saya merasa kalau lagi kena musibah, lagi kesusahan, lagi kepayahan, disitulah doa terasa khusyuk. Disitulah sujud terasa lama. Disitulah merasakan nikmatnya berdoa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Orang paling dekat dengan Allah waktu dia sedang bersujud. Fa'akthiru fihi doa, maka perbanyaklah doa waktu sedang sujud itu, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berdoa, pejamkan mata, nampak wajah emak ayah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nampak wajah anak, Rabbi habli minas sholihin. Nampak wajah kawan, Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Nampak wajah tetangga sebelah yang mobilnya lebih mahal, rumahnya lebih bagus. Ya Allah. Matikan dia ya Allah. Kalau bisa jangan langsung mati. Buat dia stroke agak 6 bulan nih. Jangan. Berikan dia hidayah. Berikan rezekinya itu nikmat. Jadikan suami istri sakinah, mawaddah warahmah. Jadikan anak-anaknya soleh dan solehah. Memang berat. Tapi kalau kita tidak latih diri kita untuk mendoakan orang-orang. Apa kata Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan mereka hidayah ya Allah. Mereka buat jahat karena mereka tak tahu. Mudah-mudahan kawan kita, saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, jiran kita, kantor kita, kawan-kawan sekomplek yang masih lagi busuk hati, yang masih lagi dendam kesumat, dibukakan Allah pintu hidayah untuknya insyaallah. Amin. Yang sudah kita doakan tak juga dapat hidayah, mudah-mudahan dibukakan Allah pintu yang lahatnya insyaallah. Jangan diaminkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menebar syukur sudah, menguatkan doa sudah. Yang ketiga, menggapai semua hidup kita ini yang dicari berkah. Makan itu yang dicari berkah. Allahumma barik lana. Kasih kami berkah. Nikah itu yang dicari berkah. Naik ke atas pelaminan. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Berkah. Tak lama sudah itu lahir anak. Nikah Januari, April lahir. Perasaan kemarin ini yang Januari kemarin, iya. Ini April, ini efisiensi. Kenapa begitu? Lebih cepat, lebih baik. Lahir anak. Marahaba ayano rol aini. Dibawalah anak keliling hadirin. Rol aini. Tadi kau tengok waktu bayi itu di depan kau, mulut kau bergerak-gerak. Apa yang kau doa? Aku pun tak tahu. Kau tengok tuan itu tadi gerak, aku gerak pula. Apa yang didoakan kepada anak kecil? Barakallahu laka fil mauhub. Berkah. Makan minta berkah. Nikah minta berkah. Anak minta berkah. Rezeki. Nampak kawan mobil baru. Nampak kawan motor baru. Nampak kawan rumah baru. Nampak kawan bini baru. Yang lama meninggal. Tuh mau marah aja pula pagi-pagi. Apa doanya? Barakallahu laka fi malika. Semoga Allah berikan berkah pada hartamu. Wa barakallahu laka fi ahlika. Semoga Allah berikan berkah pada suami istrimu. Wa barakallahu laka fi auladika. Semoga Allah berikan berkah pada anak-anakmu. Makan berkah, harta berkah, anak berkah, nikah berkah, cucu berkah, suami istri berkah. Kenapa minta berkah? Dan tadi waktu ceramah, protokol minta berkah. Ketua panitia minta berkah. Manajemen minta berkah. Ustaz Somad minta berkah. Qari'ah minta berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta berkah. Apa berkah itu? Nanti anak ibu nanya, Mama. Iya. Berkah itu apa artinya? Pokoknya dari kecil Mama memang udah berkah.
Dia tanya, banyak tanya tuh Benyamin Netanyahu, Yahudi. Berkah itu dari 3 huruf. Barokah. Barokah artinya unta yang turun ke tanah. Datang unta, turun ke tanah, itu bahasa Arabnya barokah. Saya beli tanah 20 meter kali 20. Pak Babinsa beli tanah 20 meter kali 20. Pak Babin Kantipmas beli tanah 2 meter kali 20. Ibu manajemen beli tanah, manajer 20 kali 20. Semua kami beli tanah sama. Sama-sama di Sungai Pakning, sama-sama ukuran, sama-sama. Tiba-tiba datang unta. Tak tahu entah datang dari mana, pokoknya datang aja saja. Turun ke tanah saya. Kenapa turun ke tanah saya? Ya saya yang ceramah, saya bilang ke tanah saya. Datang unta, padahal tanah ini banyak. Tanah, turunnya ke tanah saya. Pertanyaannya, tanah siapa yang berkah? Ya tanah saya. Kenapa tanah saya yang berkah? Saya dapat tunggangan unta, kalau dia mati saya sembelih. Kalau saya sembelih dia mati, jangan mati dulu baru sembelih. Kalau saya sembelih dia mati, saya dapat daging unta, saya dapat bulu unta, saya dapat susu unta, saya dapat tulang unta, maka tanah saya berkah. Lalu apa arti berkah? Berkah maksudnya ziyadatul khair. Lebih dapat kebaikan. Walaupun ukurannya sama, harganya sama. Begitu juga dengan bapak. Suami sama. Satu-satu tempat kuliah sama. Sama-sama orang Pertamina. Tapi yang satu ini suaminya berkah. Itu Pak Ustadz, suami kami. Umurnya dekat-dekatan tahun lahirnya. Kuliahnya juga dulu mereka sama. Dan bekerjanya sama-sama di Pertamina. Tapi suami saya lebih berkah Pak Ustadz. Kenapa gitu? Karena uang belanja semuanya untuk saya. Semua gaji dia untuk saya. Betul, Bu? Betul kata mereka. Suami saya ini lebih berkah, Pak Ustadz. Kenapa? Ibadahnya, sholatnya, zikirnya, puasanya, tak banyak macam-macam. Suami yang begini ini, suami apa namanya? 2 kemungkinan. Pertama, suami soleh. Yang kedua, suami ketakutan. Pak Ustadz, apa hukumnya kalau seorang suami itu takut kepada istri? Kenapa dia takut sama istrinya? Karena istrinya selalu bertanya, kau pulang jam berapa, duit gaji mana, jalan sama siapa, kunci motor mana, slip ini mana, pulang jam berapa, jalan sama siapa. Itu bukan istri, itu namanya security. Istri-istri yang selalu mengawal suami, pulang jam berapa, jalan sama siapa, gaji mana, itu dia takut suaminya main game online, main judi online, pakai narkoba, berselingkuh dan berzina. Ibu-ibu yang mengawal suami, suami yang mengawal istri, mudah-mudahan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau bapak punya istri seperti itu, yang menjaga bapak dari perselingkuhan, yang menjaga bapak dari makan haram, yang menjaga bapak dari main judi, yang menjaga bapak dari maksiat dan dosa, kalau dapat bini macam itu, jangan dikubur sebelum mati. Kalau bapak takut sama istri, karena takut istri lalu tidak berzina, karena takut sama istri lalu tidak main judi, karena takut dengan istri lalu tidak main game online, berarti bapak termasuk orang yang kalau mati nanti tidak kena azab kubur. Pas mau diazab, kata malaikat, yang ini tak usah kita azab. Kenapa? Karena waktu di dunia udah azab kali kemarin. Saya tengok dari ketawanya lepas betul. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Pak Ustadz waktu mendengar ceramah Ustadz pagi itu, Bapak Ustadz ceramah 1 jam 60 menit lamanya. Tapi yang ku ingat cuma satu lah Pak Ustadz. Apa? Itu yang tak kena azab kubur tadi Pak Ustadz. Menggapai berkah. Mudah-mudahan yang punya umur, umurnya berkah. Yang punya pekerjaan di Pertamina, kerjanya berkah. Bapak TNI Angkatan Darat, seragamnya berkah. Bapak polisi, pistol-pistolnya berkah. Sama-sama besi. Kenapa berkah? Dia tidak perlu ceramah, tak perlu pakai sound system, tak perlu tablik akbar, tak perlu teriak, tak perlu pakai ayat, tak perlu pakai hadis. Cukup dipegangnya aja pistolnya. Anak-anak muda yang laga ayam, yang berjudi, takut semua. Main berjudi kita, judi. Main. Pecahkan ginjal kalian. Babinsa, Babin Kamtipmas, tak perlu tablik akbar ceramah.
menggelegar, tak perlu. Cukup dengan seragam TNI, cukup dengan seragam polisi. Jabatan mereka berkah, insya Allah. Amin. Selagi seragam masih ada, selagi pistol masih besi, pakai untuk berdakwah. Jangan nanti setelah seragam tak ada, pistol besi pun udah ditarik negara. Tinggal pistol air. Itu pun kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati. Besar ketawa orang. Setelah itu barulah datang ke Ustaz Abdul Somad. Apa yang bisa kita lakukan? Bapak masih aktif. Udah pensiun, Pak. Ya, banyak istighfar aja, Pak. Tadi malam katanya Pak Ustaz sampai di Sungai Paning jam 3. Memang jam 3. Bangun jam berapa? 4.30. Terus tahajudnya kapan? Tadi malam begitu sampai, sholat isya maghrib jamaah takhir, langsung tahajud sebelum tidur, karena kami udah tidur di jalan. Lalu kemudian tidur jam 3, jam 4.30, bangun sholat subuh, lalu kemudian tambah lagi tidur sedikit, habis itu sarapan pagi, kemari. Berarti Ustaz tidurnya baru berapa jam sedikit. Memang saya menyangka, karena kemarin jadwalnya dari pagi semalam. Saya menduga ini pagi di Pertamina ini tak sanggup lagi berceramah menggelegar ini. Bayangan saya di Pertamina ini ceramahnya slow aja. Marilah kita banyak-banyak ingat mati. Mari kita beristighfar. Mari kita mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kenapa saya masih semangat pagi ini? Ya yang jelas karena panas. Itu buat semangat nih, panas. Yang kedua, kenapa Pak semangat pagi ini? Karena ini yang di atas nih orang-orang yang masih aktif. Itu yang buat semangat nih. Kalau orang-orang tak aktif, saya ceramah di Panti Jompo, mana semangatnya Semit? Saya bilang, marilah kita bertobat kepada Allah. Untuk apalah kita semangat di situ? Marilah kita berjuang. Dia pun udah tak lama lagi. Jadi intai-intai malaikat maut. Janganlah bercakap begitu Pak Ustadz. Iba hati kami yang udah tua-tua. Ini diantara jamaah ini tidak ada yang tua. Ini tidak ada yang tua. Ini yang hadir ini adalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Tak ada orang tua. Siapa yang datang ke masjid, siapa yang datang pengajian, siapa yang semangat, maka dia sesungguhnya anak muda. Ah, itu muda betul. Hebat memang Pertamina Sungai Paning. Kita sebut orang tua keluar anak muda. Siapa yang tidak sembahyang, siapa yang tidak ikut pengajian, walaupun anak muda, sesungguhnya dia adalah panti jompo. Jadi masalah tua dan muda ini bukan masalah usia, tapi masalah rasa. Makanya ibu nanti pulang kalau ada suami merasa dirinya tua, bilang, aku tak pernah melihat kau tua bang. Terus bangka. Saya banyak juga sudah pengalaman ceramah. Biasanya kalau saya ceramah itu, ustadznya teduh, jamaahnya kepanasan. Tapi di Pertamina ini lain saya tengok. Jamaahnya teduh, ustadznya kepanasan. Memang saya kalau yang begini ini ingat saya. Karena kan jadwal ini banyak. Jadi tanya orang, ingat ustadz waktu ceramah tempat kami? Yang mana itu ya? Tak ingat. Tapi kalau ini ingat insya Allah. Yang waktu itu jamaahnya teduh, ustadznya panas itu kan. Mau panas, mau teduh, setiap langkah kaki, setiap kedip mata, setiap bisikan hati, setiap lintisan pikiran, setiap tetes peluh keringat, insya Allah dibalas Allah kebaikan-kebaikan insya Allah. Itulah kaji kita pagi ini 3. Yang pertama syukur, yang kedua doa, yang ketiga berkat. Kira-kira bisa diingat? Sedang aku tak ingat. Kalau disuruh saya ulang yang 1 jam tadi tak ingat. Tapi insya Allah bisa ditonton ulang di channel Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Mudah-mudahan jadi amal jariah. Insya Allah. Allahu Akbar. Tadi saya waktu berdiri jam 8. Saya tengok sekarang pas jam 9. Saya walaupun tak menengok jam, saya tahu saya sudah berdiri 1 jam. Dari mana Ustaz tahu? Semut menjalan. Kesemutan. Di akhir majelis ini mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberkahi Pertamina Sungai Paning beserta seluruh karyawan, masyarakat, semua yang hadir, yang tak datang diberikan Allah kebaikan-kebaikan semuanya. Al-Hazihin Niyah Al-Fatihah.